Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Rosmala dengan NPM 2213031021. Di sini saya akan menjelaskan poster yang sudah saya buat mengenai sistem informasi dalam organisasi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Digital yang diampu oleh Bapak Galuh Sandi SPD MPD. Yuk langsung saja kita bahas. Tahukah kamu apa itu sistem informasi? Yaps, benar. Sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi, manusia, dan proses yang bekerja sama bersama untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Sistem ini membantu organisasi dalam beroperasional, manajemen, dan mengambil keputusan. Nah, pada intinya, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, para pemimpin perusahaan maupun para staf yang ada dalam perusahaan memerlukan akses ke data informasi yang dikumpulkan oleh berbagai unit untuk melihat perkembangan perusahaannya. Nah, selain itu, keputusan manajer maupun pimpinan tidak hanya dari satu pihak, tetapi harus dalam kesepakatan banyak pihak agar perusahaan mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, terdapat juga nih peranan utama sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada mendukung pengambilan keputusan melalui data yang akurat, di mana sistem informasi menyediakan data yang tepat, lengkap, dan real time, sehingga pimpinan dapat membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dan tidak hanya mengandalkan perkiraan. Kedua, itu ada meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan manual. Nah, di sini banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi otomatis, sehingga pekerjaan lebih cepat, biaya menurun, dan resiko kesalahan manusia dapat diminimalis. Dan yang ketiga, itu memperkuat komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Nah, jadi setiap divisi dapat berbagi data ataupun informasi secara cepat, sehingga koordinasi itu lebih lancar dan juga pekerjaan menjadi lebih selaras serta masalah dapat diselesaikan lebih cepat. Kemudian yang keempat itu menjadi alat keunggulan kompetitif di era digital, di mana organisasi yang memanfaatkan sistem informasi dengan baik dapat lebih cepat merespon pasar, memahami pelanggan, dan berinovasi, sehingga menjadi lebih unggul dari pesaing. Lalu, apa saja sih manfaat yang ada dalam sistem informasi dalam organisasi? Jadi gini teman-teman, ada 4 manfaat di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, informasi itu lebih cepat, relevan, dan tepat waktu. Yang dimana sistem informasi ini menyajikan data secara otomatis dan real time, sehingga organisasi dapat memperoleh informasi yang segera dibutuhkan tanpa menunggu proses manual. Yang kedua, itu operasional lebih efisien dalam waktu ataupun biaya yang lebih hemat. Nah, maksudnya banyak tugas yang dilakukan secara otomatis sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan penggunaan sumber daya lebih optimal. Yang ketiga, yaitu proses administrasi lebih rapi dan otomatis, termasuk dokumen, data pegawai, dan pencatatan penting yang tersimpan dalam sistem digital. Ini membuat administrasi lebih teratur, mudah dicari, dan meminimalisir kesalahan. Yang keempat, itu membantu strategi bisnis dan layanan pelangganan. Nah, sistem seperti CRM atau Customer Relationship Management dan ERP atau Enterprise Resource Planning membantu organisasi memahami pelanggan, mengatur produksi, penyediaan, dan keuangan, sehingga keputusan strategis dapat dibuat secara lebih akurat.
Nah, terdapat juga nih contoh penerapan sistem informasi dalam organisasi. Seperti yang pertama itu dalam keuangan. Nah, contohnya dalam pencatatan transaksi ataupun laporan keuangan otomatis. Yang kedua itu sumber daya manusia, seperti adanya absensi, data pegawai, penilaian kinerja, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada produksi, di mana sistem ERP untuk mengatur persediaan dan jadwal. Yang keempat itu adanya pemasaran, seperti analisis konsumen melalui CRM, ataupun layanan publik, seperti adanya e-office dan e-government. Nah, teman-teman, jadi dari peranan utama, manfaat, sampai dengan contohnya tadi, ternyata ada loh tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi dalam organisasi ini, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam literasi digital, budaya organisasi yang masih terbiasa manual, serta biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem yang masih cukup tinggi. Dan yang terakhir, adanya risiko keamanan data. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari poster yang sudah saya buat mengenai sistem informasi dalam organisasi. Semoga informasi yang disampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita pelajari bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.